mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman mengampas dan sulit ditempuh. Selamat jumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan 19 Februari 2023. Bacaan Injil hari ini dikutip dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai dengan ayat 48. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sabda Tuhan hari ini berbicara tentang mencintai musuh dan tuntutan mengikuti Kristus. Mencintai manusia dan tuntutan mengikuti Kristus. Dalam bacaan pertama hari ini dalam kitab Imamat diceritakan bahwa Allah memanggil bangsa Israel agar hidup kudus, sebagaimana Allah sendiri adalah kudus. Sebab dengan hidup kudus mereka pantas menjadi milik Allah. Hendaknya mereka tetap bersatu padu dan saling mengasihi, sebab dengan demikianlah mereka mampu menghadapi segala sikap kebencian dan balas dendam yang ada. Dan dalam bacaan kedua, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Rasul Paulus memperingatkan umat di Korintus supaya tidak terpecah belah. Ia memperingatkan bahwa mereka adalah bait Allah, tempat kemah Roh Kudus. Dalam bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan, Kristus meminta kepada murid-muridnya agar mengesampingkan hukum balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi.
Lalu Yesus menekankan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kemudian Yesus melanjutkan lagi, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang ada di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sikap seperti itulah yang kiranya dibangun oleh umat beriman dalam perjalanan kita di dunia ini, supaya sampai pada kesempurnaan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, apa pesannya bagi kita? Setiap orang beriman, setiap orang Kristen dipanggil kepada kekudusan, dipanggil sebagai milik Allah, dan ambil bagian dalam kehidupan Allah, karena Allah adalah kudus. Dan sebagai putra-putri Allah yang sudah dikuduskan, hendaknya hidup dalam cinta kasih. Cinta kasih yang melebihi segala aturan bangsa Israel, ataupun bangsa Yahudi, ataupun bangsa lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Soal kejahatan bukanlah urusan kita, tetapi dari diri kita hendaknya keluar kebaikan, memberikan yang terbaik kepada orang lain. Karena itulah yang dikehendaki Allah, yang diperkenalkan oleh Yesus kepada kita. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sabda ini sungguh berat. Bagaimana mungkin kita mengasihi musuh, orang yang menganiaya kamu? Itu sepertinya mustahil. Tetapi Yesus menegaskan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sabda ini dijelaskan oleh Yesus melalui hidupnya sendiri. Ketika dia dianiaya, disalibkan, bersengsara, maka dia pun berkata, ya Allah, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sulit mencintai musuh, tetapi sabda Allah menuntut kita harus mencintai dan mengasihi musuh. Supaya apa? Kita tetap kudus sebagai milik Allah. Barangkali kalau sulit mencintai musuh, barangkali sikap yang perlu kita ikuti dari Yesus adalah berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Mungkin kita sulit mencintai musuh, tetapi barangkali coba pelan-pelan, coba doakan mereka. Dengan mendoakan mereka pelan-pelan, kebencian, dendam kesumat yang ada dalam diri kita, itu akan berubah menjadi pelan-pelan bahwa kita akan mampu mengasihi dia. Dengan tuntutan itulah kita mampu untuk tetap hidup sempurna. Dan Yesus juga sudah mengajarkan kepada kita, ya, seperti yang dikatakan dalam 2 Bapa kami, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni orang yang berdosa kepada kami. Mungkin kita juga bisa berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah aku agar aku mampu juga mengampuni orang lain, agar aku juga mampu mengasihi orang yang menganiaya aku. Tuhan, kasihanilah aku agar aku juga bisa mengasihi semua orang. Dengan keyakinan seperti itu, maka kita tetap hidup kudus. Pelan-pelan kita sempurna sebagaimana Bapa adalah sempurna adanya. Semoga Tuhan menyertai kita. Amin.